Taklim majelis ilmu, dia dimudahkan jalan menujunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Gampang kita masuk surganya Allah. Apalagi nak kita tuju, kita beribadat siang malam untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ahlil wilayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahlil ilmi wal hidayah wa ala alihi wa sahbihi hum wajadul inayah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ila tariqi haqqil bidayah hatta yasilu ila nihayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu hadirin dan hadirat, para alim ulama, para asatiz yang hadir pada saat ini, serta anak-anakku sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh barakah, penuh rahmat, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di majelis ilmu. Insyaallah majelis ini penuh dengan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, atas nikmat Allah kita, atas kasih sayang Allah, kita pada hari ini dimudahkan langkah-langkah kaki kita untuk hadir di majelis ini. Ini merupakan salah satu tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Di hari ini banyak kegiatan-kegiatan, banyak urusan-urusan dunia yang harus kita hadapi. Tapi pagi ini Allah mantapkan hati kita. Allah tetapkan hati kita untuk hadir di majelis ini. Ini merupakan suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, perlu kita informasikan bahwa tadi ada telepon dari guru kita, Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Beliau ada acara, ya, ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau tidak bisa hadir pagi ini. Jadi jangan sampai kosong, kita ganti. InsyaAllah akan kita sampaikan semua ilmu-ilmu amal-amalan yang pernah disampaikan guru kita Syekh Zawi Izam. Akan kita sampaikan pagi ini. Jadi para jemaah sekalian, kita hadir di majelis ini merupakan tadi satu rahmat yang besar untuk kita. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, guru kita sering menyampaikan bahwa kalau kita dihadir di suatu majelis ilmu, kita bersilaturahmi dengan para alim ulama. Hadir di majelis ilmu, kita sudah ada wawo lagi, badan sudah tidak kuat lagi, kaki sudah sakit-sakitan, ya. Dan otak kita tidak nemo lagi sudah. Tidak baca nangkep lagi apa-apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Tapi dalam kitab ini, Bapak Ibu sekalian, kita beruntunglah. Walaupun kita tidak baca nyerap ilmu yang di majelis itu, sudah tidak mampu lagi kita untuk menyerapnya ilmu itu. Kita dengar, balik sudah lupa, tidak dapat apa-apa. Dan otak kita tidak baca lagi, mata sudah kabur. Ingatan kita sudah luntur, sudah tidak ingat lagi. Tapi kita hadir di majelis ilmu ini, para jemaah sekalian,
kita setidaknya dapat 7 dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dapat 7 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis ini. Beruntunglah. Makanya yang tua-tua, aku sudah tua dak kuat lagi Ustaz nak ke majelis tu, ke masjid, nak hadir majelis. Dak kuat lagi. Tak dapat lagi aku nak apa dia yang disampaikan Ustaz, tak ngerti lagi. Nah, kalau dia tidak ada hadir di majelis ini sangat rugi. Sangat rugi para jemaah sekalian. Di akhir-akhir umur kita diwajibkan nuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Wajib kita nuntut ilmu. Dan kita dianjurkan pada Rasulullah nuntut ilmu dari kecil sampai ke layangan kubur kita. Terus kita nuntut ilmu. Rupanya ada kemuliaan-kemuliaan wong yang menuntut ilmu. Dalam kitab ini jelaskan yang pertama, kita ada keutamaan, yaitu keutamaan orang yang belajar. Banyak sekali keutamaan orang yang belajar menghadiri majelis taklim. Setidaknya kita para jemaah sekalian ada satu keutamaan wong yang belajar menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, dia dimudahkan jalan menujunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Gampang kita masuk surganya Allah. Apalagi nak kita tuju, kita beribadat siang malam untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lebih dipermudah untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah kemarin terjadi nyata di satu pekuburan di Damaskus sana. Mungkin antum pernah dengar cerita ini, ya. Lagi viral cerita ini. Di Damaskus ada suatu ungkonan tempat pemakaman para orang-orang alim di sana. Jadi ada penggali kuburan yang hadir setiap hari di situ, menunggu siapa nak dikuburkan. Jadi datanglah seorang ibu mendatangi penggali di makam itu. Dia bertanya, "Bapak, tolong aku buatkan sikokku lubang untuk ada satu jenazah yang akan dimakamkan di sini. Tolong buatkan satu lubang untuk satu jenazah." Disetujui oleh penggali makam ini, dibuatlah satu lubang. Dibuat satu lubang untuk satu jenazah. Datanglah jenazah ini bersama ibu itu. Tidak banyak yang nganter. Tidak banyak yang nganter. Dia bukan wong-wong yang terkenal, bukan wong yang bergaul. Sedikit yang nganternya, cuma berapa orang. Jadi dimasukkanlah penggali kubur itu turun ke bawah. Di dalam lubang dia menerima jenazah ini untuk dimakamkan. Setelah jenazah ini ditaruh di tanah, dimiringkan menghadap kiblat, pingsan tukang kuburan. Yang tukang kuburan ini pingsan. Sehingga bingung yang di atas. Yang di atas tidak tahu. Dia pingsan, akhirnya diangkat ke atas, dan yang lain jadi ngelimusin kuburan ini. Dipercikan air kepada dia, sudah selesai semua proses pemakaman, dipercikan air kepada penggali kubur. "Bangun, bangun. Kenapa kau pingsan tadi?" Rupanya si penggali kubur ini, para jemaah sekalian, dia bercerita, "Waktu aku menurunkan mayit ini, jenazah ini, ku hadapkan ke kiblat, rupanya di dalam kubur itu ditunjukkan dia begitu luasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan surga, ada yang jemput 2 malaikat yang sangat indah menunggangin kuda putih. Malaikat yang sangat indah, sangat cantik menjemput ini. Menjemput jenazah ini. Jenazah tidak sempat lagi ditanyun para malaikat. Dijemputnya, dibawanya ke surga. Dia belum pernah melihat begitu indahnya surga itu dan wong nyemput ini, sehingga dia tidak sanggup, terjadilah pingsan. Beberapa bulan berikutnya datang lagi ibu ini. 3 bulan berikutnya, nah ngomong lagi pada penggali kubur, buatkan sikok lagi untuk penguburan. Dibuatnya lagi, digalinya lagi, terjadi lagi para jemaah sekalian. Terjadi lagi yang dia jingok, tapi dia tidak pingsan. Dia sudah tahu. Terjadi lagi, dijingokkan surga di dalam kuburnya tadi. Akhirnya dia penasaran, nanya sama ibu ini, "Wahai ibu, siapa yang dimakamkan ini? 2 kali sudah terjadi seperti ini. Belum pernah dia memakamkan wong terjingok seperti itu."
Jadi berceritalah ibu ini bahwa dua-duanya itu anakku, kata ibu. Dua-duanya anakku. Anakku yang pertama apa? Dia ahli majelis. Dia istiqomah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Dengan berbagai tantangan, rintangan, cobaan, hadir terus dia di majelis ilmu. Nah, ini ahli majelis. Rupanya yang digambarkan dalam hadis tadi, wong yang belajar menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu dengan istiqomah, dengan ikhlas, dia mendekatkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua siapa? Yang kedua adiknya, yang kedua kakaknya. Kakaknya dapat surga juga, tapi tidak majelis ilmu. Kakaknya tidak bukan jadi ahli majelis ilmu, tapi kakaknya begawe jadi tukang bangunan, tukang batu. Duitnya disegerakan kepada adiknya untuk menuntut ilmu. Jadi wong yang menuntut ilmu, wong yang mempermudah, wong yang menuntut ilmu memberikan hartanya, sedekahnya kepada wong penuntut ilmu, dia sama disiapkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jemaah sekalian, salah satu keutamaan ya, bahwa hadir di majelis ilmu, wong yang tidak ada hadir tapi membantu, mempermudah, wong yang menjalankan untuk menuntut ilmu di majelis ilmu juga sama tempatnya, ya, pahalanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu keutamaan, kemuliaan. Dia keutamaan orang-orang yang belajar. Yang kedua, dia udah ingat lagi utaknya sudah ini cuma duduk di majelis ilmu. Apa dapat kemuliaan yang kedua? Selama dia duduk di majelis ilmu, dia tertahan tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertahan dia. Kalau masih di luar sana, banyak dosa-dosa kita bertumpuk setiap hari. Tapi di majelis ini, insya Allah, selama antum berada di majelis ini, tertahan. Beberapa mungkin 1 jam, mungkin 1 jam setengah, kita tertahan tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua kemuliaan para saudara sekalian. Dan yang ketiga, dia keluar dari rumah menuju majelis ilmu ini. Allah memberikan rahmat kepada dia. Diturunkan rahmat dia ya untuk hadir di majelis ilmu ini. Dan yang keempat, sewaktu duduk dia di majelis ilmu bersama para orang alim ulama, selama dia duduk itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat keberkahan. Dan selama yang kelima, selama dia mendengarkan dengan ikhlas, dia mendengarkan majelis ilmu itu dengan ikhlas, dia dicatatkan oleh Allah kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, para malaikat membentangkan sayapnya. Karena malaikat ridho, dia berada di tengah-tengah di majelis ilmu. Malaikat membentangkan sayapnya untuk malaikat itu mendoakan dia mohon ampun pada Allah untuk orang yang hadir di majelis ilmu. Membentangkan sayapnya untuk yang hadir di majelis ilmu. Dan yang ketujuh, setidaknya para jemaah sekalian dapat kemuliaan orang hadir di majelis ilmu ya. Satu langkah dia menuju ke majelis ilmu itu, satu langkah dia Allah angkat 1 derajat. Dan Allah hilangkan 1 dosa, 1 langkah ya. Dan menghilangkan, Allah angkat derajat, Allah hilangkan 1 dosa, dan Allah menambahkan 1 kebaikan untuknya. Ya, diangkat derajat, diampuni dosa, dan Allah angkat kebaikan dalam dirinya. 1 langkah ya. Kalau kita dari Belaju berapa langkah ya? Alangkah besar pahalanya. Atau yang balik di kilometer 5 yang jauh-jauh, ada kilometer 7. 1 langkah dihitung kebaikan oleh Allah. Allah angkat derajat, ampuni dosa-dosa. Nah, ini para jemaah sekalian, beruntung pada hari ini kita hadir di majelis ini, kita beristiqomah untuk hadir di majelis ini ya. Yang tua-tua jangan kalah semangat, duduk jadilah. Duduk tidur tak apa-apa, nyender. Nah, ada jemaah kita banyak yang sudah tua, sudah sepuh ya. Tidak kuat lagi. Dia cuman anak ingat Haji Arifin ya.
Dia datang dari rumah, datang ke majlis ilmu, tidur. Pas di majlis tidur. Kapan kita sudah doa, bangun balik. Tapi dia dapat kemuliaan di majlis ilmu akhir hayatnya, ya. Nah, para jemaah sekalian, itu 7 kemuliaan kita yang hadir di majlis ilmu. Yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Ana mohon maaf ya, pada jemaah sekalian, mungkin ada penyampaian kurang berkenan. Hanya ini yang bisa kita sampaikan. Ada salah-salah, mohon ampun kepada Allah. Ya. Jadi kita cukupkan untuk pagi ini. Semoga kita yang hadir yang pada saat ini Allah peliharakan kita, ya. Allah jaga kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita. Akhir hidup kita, insyaallah kita dengan keadaan beriman pada Allah, husnul khatimah, ya. Insyaallah akan berkumpul nanti. Semua ini akan menjadi saksi. Pintu-pintu ini, dinding-dinding masjid ini akan jadi saksi kita bahwa kita berkumpul di suatu majlis, ya, yang penuh keberkahan. Kalau kita ada di surga, ingat wong sebelah kita, kawan kita, mungkin banyak dosa masuk neraka, kita bisa mohon kepada Allah, ya Allah, aku bersaksi, ya Allah, saudaraku itu bersamaku hadir di majlis ilmu kami Sultan Agung. Tolong ampuni dosanya, ya Allah. Ampuni, kalau bisa bersama-sama kami, duduk bersama-sama di surga, ya Allah. Jadi antum semua hadir di sini, ya, bersilaturahmi, ya. Insyaallah dihadirin oleh guru kita. Guru-guru kita tahu siapa-siapa wong-wong yang hadir, ya. Jangan sampai jangan berpikiran, wah ini kiai ini sudah ada katik lagi. Ya, tidak tahu. Dia akan tahu. Dia akan hadir bersama-sama kita. Antum sini sekalian berziarah, ya. Dia akan tahu, ikut bersama-sama kita, ya. Kita berdoa, ikut mengaminkan, dia mendoakan kita, ya. Kita membaca Quran, dia ikut baca Quran. Yang hadir insyaallah dapat doa-doa dari guru kita. Ini para jemaah sekalian, kita akhiri ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.